Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wati ilaihi qailan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan takunu liman i'tasama biha khayra ismah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu lil 'alamin rahmah wa khassahu Amil kalimi wal hikmah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala ta'ala fi ayatin ukhra wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolkesra Bapak Beni Yulianto Iskandar SSTP MM. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Bapak Ustadz Haji Sudarno. Yang saya hormati, saya cintai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bekasi Kiai Haji M. Zainal Muttaqin LC. Yang saya hormati rekan-rekan para ketua ormas. Di sini ada dari pengurus daerah Muhammadiyah, dari PUI, kemudian dari PCNU, ya, dan mungkin yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati Kiai Haji M. Adi Amin, pengasuh pesantren Thoriq bin Ziyad. Yang saya hormati para tamu undangan, para tokoh, para ulama, para kiai, beserta para ustazah, ibu-ibu, para ummahat tadi yang disebutkan oleh Pak Kiai. Alhamdulillah, hari ini saya merasa bersyukur, merasa bangga karena dari sekian banyak daerah yang saya hadiri dalam pelantikan, ini merupakan daerah yang pengurusnya paling banyak, ya, paling gemuk. Tentu, ya, ketika satu organisasi itu memiliki struktur pengurus yang sangat lengkap, apalagi tadi dengan dengan titel akademiknya yang panjang-panjang, ya. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa PDIKD Kabupaten Bekasi akan memberikan kontribusi terbaiknya kepada umat, kepada ummahat, ya, dan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, dan siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan seluruh elemen umat dan elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, kepengurusan di seluruh kabupaten kota, di 27 kabupaten kota sudah terbentuk,
tetapi sebagian besar sudah demisioner, ya, sudah selesai masa baktinya, sehingga di tahun ini ya, kami mentargetkan seluruh kabupaten kota bisa melakukan pergantian kepengurusan. Yang sudah terlaksana musyawarah daerah dan pelantikan pengurusnya baru beberapa kota kabupaten. Yang pertama Kota Tasikmalaya dilaksanakan di aula pemerintah kota. Kemudian yang kedua Kabupaten Subang itu dilaksanakan di hotel, ya, di di aula hotel. Kemudian yang ketiga Kota Sukabumi sama dilaksanakan di aula hotel juga. Kemudian Kabupaten Bogor di yayasan, di pesantren, ya, sekolah sama seperti ini. Kemudian Kota Bogor baru-baru ini itu dilaksanakan di aula kantor DPRD, ya, luar biasa. Jadi ada yang di pemerintahan, ada yang di DPRD, ada yang di pesantren, ya, ada yang di hotel, gitu ya. Acara pelantikan dan pengukuhan. Ini menunjukkan bahwa para pengurus IKADI itu bisa masuk di berbagai segmen dan bisa beradaptasi di berbagai segmen, ya, baik itu di politik, di sosial, ekonomi, pesantren apalagi, ya. Kita bisa menebarkan dakwah di seluruh segmen yang ada di masyarakat, termasuk juga dakwah melalui media sosial, ya. Kalau hari ini mungkin cukup ramai dengan TikToknya, ya. Mudah-mudahan Ketua PDIK di Kabupaten Bekasi juga akrab dengan TikTok, ya. Jadi tidak alergi dengan TikTok, ya. Di segmen politik pun, ya, para pengurus IKADI juga bisa beradaptasi, ya. Alhamdulillah beberapa pengurus IKADI juga berdakwah melalui panggung politik, ya. Seperti Wali Kota Depok itu beliau mantan sekjen IKADI Pusat. Beliau sekarang menjadi Wali Kota Depok. Dan mungkin nanti berikutnya Ketua PD Kabupaten Bekasi, ya, kalau mau nyalon silahkan gitu. Tapi nanti mundur dari kepengurusan sebagai IKADI, ya, supaya tidak terjadi konflik of interest, ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tadi sedikit sudah disinggung mengenai IKADI, ya, berdirinya, kemudian visi misinya dan lain sebagainya. Awalnya IKADI ini adalah satu perhimpunan para dai, ya, jadi semacam ikatan profesi para dai. Pada saat awal didirikan, yang berhimpun di sini adalah para dai, mereka yang biasa menyampaikan dakwah, ya, melalui mimbar-mimbar dakwah, para ustadz. Kenapa para dai ini perlu membentuk satu lembaga, membentuk satu ikatan? Paling tidak ada dua alasan mengapa para dai waktu itu mendirikan IKADI, mendirikan satu lembaga khusus yang mengikat para dai. Alasan yang pertama, agar para dai itu bisa berdakwah secara profesional, secara baik, secara terstruktur, secara terkelola dengan baik, ya. Jadi jangan sampai para dai dakwahnya asal-asalan, ya. Jangan sampai para dai tidak memiliki visi dan misi. Bahkan diharapkan para dai juga bisa beradaptasi dengan teknologi, ya, dan bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Oleh karena itu maka dibentuklah IKADI pada saat itu, sehingga diharapkan para dai, ya, bisa mempersiapkan konten yang baik dalam berdakwah,
dan juga bisa mempersiapkan bagaimana teknik atau cara menyampaikan yang baik. Memang sampai hari ini rata-rata ya, kalau para dai khutbah Jumat itu biasanya memiliki ilmu hipnotis gitu ya. Para dai itu luar biasa, sehingga jamaahnya bisa tidur lelap gitu ya. Nah ini saya kira perlu kita perbaiki, bagaimana agar para jamaah yang duduk pada waktu mendengarkan khutbah Jumat, mereka tidak berkedip ya, apalagi tidur, bisa menyimak materi yang disampaikan dalam waktu yang singkat. Ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Kemudian juga ketika menyampaikan konten dakwah, para dai diharapkan menyampaikan ayat-ayat Quran maupun hadis dengan fasih, ya, tidak menyampaikan dengan kesalahan-kesalahan ya dalam membacakan ayat Quran maupun hadis, sehingga kapasitasnya terus ditingkatkan, di-upgrade, agar para dai ini memiliki kemampuan, memiliki kapasitas yang baik di dalam menyampaikan dakwah. Dan yang kedua, karena potensi-potensi dai ini luar biasa, ya, terutama dalam menyampaikan kebaikan kepada umat, sehingga perlu dihimpun dalam satu lembaga, dalam satu ikatan, supaya tidak masing-masing. Sebab kalau para dai itu terhimpun dalam satu ikatan, dalam satu lembaga, berjamaah, bersama-sama, maka konten-konten dan muatan-muatan dakwah itu akan mampu disampaikan secara masif kepada masyarakat, dan satu sama lain saling menguatkan. Beda kalau para dai itu berdakwah masing-masing, yang satu menyampaikan materi A, yang satu menyampaikan materi B, tidak saling menguatkan. Atau mungkin ada isu-isu yang perlu kita sampaikan secara masif, secara bersama-sama, karena membangun penyadaran kepada umat itu tidak bisa instan, tidak bisa sekaligus, tidak seperti mie instan gitu ya. Begitu ditabur air panas langsung dimakan, tidak bisa begitu. Karena penyadaran kepada umat itu perlu terus-menerus, berkesinambungan, diingatkan terus. Nah oleh karena itu maka para dai harus dihimpun dalam satu ikatan, dalam satu lembaga. Maka dua alasan ini kemudian didirikanlah IKADI. Jadi mudah-mudahan potensi para dai ya, dengan kapasitasnya masing-masing, dengan keilmuannya masing-masing, dengan latar belakangnya masing-masing, sehingga bisa berhimpun dalam satu ikatan, dalam satu lembaga yang bisa saling menguatkan, bisa menyampaikan isu-isu kebaikan. Kadang-kadang ya, misalnya hari ini misalnya kita sudah dekat dengan bulan Ramadan, maka diharapkan para dai IKADI dimanapun, apakah di mimbar khutbah, dalam ceramah, di masjid-masjid, di majelis taklim, itu bisa menyampaikan tentang keutamaan Ramadan, persiapan Ramadan, sehingga masyarakat kita memiliki kesiapan yang maksimal untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kalau para dai ini kompak ya, bersama-sama sejalan, insya Allah ya, kesadaran beragama umat ini akan semakin meningkat. Nah kemudian pada tahun 2011 dalam Munas akhirnya kemudian diputuskan, karena banyak tadi yang mempertanyakan bagaimana caranya menjadi anggota IKADI. Banyak yang bertanya, karena asumsinya, gambarannya, kalau bergabung dengan ikatan dai itu mesti bisa ceramah, mesti bisa berdakwah. Maka pada tahun 2011 ketika Munas kemudian definisi dai itu diperluas, bukan hanya sekedar ceramah, bukan hanya sekedar dakwah melalui mimbar-mimbar, tapi siapapun yang mengajak kepada kebaikan, mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan adalah dai. Ya, kullu muslimin dai, setiap muslim adalah dai. Jadi Pak Kabang Kesra bisa ya, menjadi dewan pakarnya IKADI. Ya. Kemudian
dari MUI, dari mana-mana. Saya juga sekarang selain aktif di IKANI juga aktif di ormas lain. Saya diamanahi juga di Dewan Pakar Persatuan Umat Islam (PUI). Jadi kalau berpoligami dalam ormas gitu ya, tidak masalah gitu ya. Alhamdulillah, saya kira bisa saja nanti dari Muhammadiyah ya, jadi Dewan Pakar, dari NU jadi Dewan Pakar, dari PUI jadi Dewan Pakar, itu sangat mungkin. Sehingga kita bisa berhimpun ya, potensi itu bisa kita padukan, bisa kita gabungkan dalam IKANI. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya atas nama pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Yayasan Al-Muslim yang sudah memfasilitasi, kemudian juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi juga yang alhamdulillah sudah bisa hadir, begitu juga kepada MUI, kepada ormas-ormas Islam yang sudah hadir menyempatkan diri walaupun di tengah-tengah kesibukan, apalagi ini hari libur ya, alhamdulillah bisa hadir. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak hadirin serta ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, mari kita sama-sama menyemarakan, menjadikan dakwah itu sebagai satu gerakan di masyarakat kita. Dan khusus kepada ibu-ibu ya, saya berharap ibu-ibu bisa mendukung suami-suaminya yang menjadi dai ya. Karena kadang-kadang dai itu berangkat pagi pulang malam begitu ya, gitu, atau pulang sore ya. Pokoknya kalau suaminya jadi dai, dukunglah Bu gitu ya, gitu. Ya, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, nasru minallahi wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahu ya'khudhu bi aidina lima fihi salahun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallah Ustaz Dr. Ki Haji Arif Ramadi LCMH selaku Ketua Pimpinan Wilayah IKANI Jawa Barat atas tausiahnya untuk kita semua, dan semoga Allah senantiasa berkahi dan berikan kebahagiaan untuk kita semua insyaallah. Hadirin sekalian berbahagia, kita akan